Oke, Nana, untuk selamat pagi. Kami lanjutkan untuk pembelajaran masih tentang terkait dengan contoh-contoh neraca saldo. Pada soal tutorial sederhana ini, semoga kalian bisa menerapkan. Ditulis ya, Nana, ditulis di buku kalian cara membuat jurnal umum dan buku besar serta contoh neraca saldo. Adapun contoh pertanyaan pertama, anakku sekalian, ya ini adalah beberapa gambaran transaksi yang dilakukan terkait dengan pembelajaran administrasi farmasi dengan bab siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini perusahaan dagang semua. Kalau di kelas 12 perusahaan jasa, Nana. Ya, ini beberapa contoh soalnya baik untuk jurnal umum, buku besar, dan contoh neraca saldo. Ini ada 11 set, maka nututi anak-anak. Kebanyakan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi penggajian. Contoh kedua, transaksi yang banyak berhubungan dengan dividen maupun saham. Berikutnya, transaksi sistem penggajian karyawan. Berikut adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Sidaf Milenial pada tahun pajak fiskal itu pajak berakhir 31 Desember anak-anak 1 tahunnya 31 Desember 2009, nanti dilaporkannya batas akhirnya bulan Maret 2020, begitu seterusnya ya. Nah, ini transaksi yang untuk tanggal 1 Maret membeli barang secara kredit. Tuan Anton transaksi tanggal 10 menerbitkan wesel, melunasi wesel, dan lain sebagainya. Lalu transaksi tanggal 1 Agustus menerbitkan wesel ulang di PT Pulungan Batak ini. Duduk PT Pulungan itu berarti yang membuat orang Batak, namanya Pulungan, dengan memberi diskonto sebesar 15%. Transaksi berikutnya 30 Oktober masih tetap PT Pulungan. 27 Desember 2019 membuat ayat jurnal untuk mencatat pembayaran gaji 2 mingguan. Nah, ini nanti contoh soal berikutnya adalah perhitungan gaji karyawan PT Sidaf Milenial sebagai berikut. Nah, ini anak-anak perhatikan banget distribusi gaji. Penyebaran gaji dari penjualan, dari stafnya, berikut kantornya. Potongan hari tua, asuransi, pajak penghasilan, iuran. Ini setahun ya, setahun, tapi nggak disebutkan berapa karyawannya ya. Pokok ini, jadi misalkan ada bisa 8, bisa 12, bisa, tapi kalau lihat satuannya 17 juta, ini paling sekitar, kalau pajaknya sekitar kalau gajinya 2.200.000 ya ratusan orang berarti ya. Iuran asuransi kecelakaan kerja, iuran koperasi karyawan. Karena kalau sebuah perusahaan, oh enak kok kono gajinya kok di sebuah perusahaan tiba-tiba enak kok di sana kok dapat hari tua. Itu bukan berarti dapat pensiun dari perusahaan, itu uang tabungan hari tua yang papa mamamu simpan pada saat ada yang almarhum, maka uang itu diambil 5.050.000 itu dikalikan berapa tahun sejak dia nyimpan. Kalau sudah 10 tahun berarti ya 50 juta ya. Jadi bukan berarti perusahaan itu ngasih kamu gratis 5 juta, tidak anak. Ya, saya percepat karena slide-nya banyak. Lalu transaksi berikutnya nomor 6, membuat ayat jurnal untuk mencitet
pajak atas gaji dan tunjangan jaminan hari tua. Kalau tunjangan hari tua itu bukan dari perusahaan tapi uang kamu yang disimpan, uang papa kamu yang disimpan, nanti ditambahi sebagai uang duka ya. Berikutnya tanggal 30 Des, tetap karyawan, kewajiban penghasilan karyawan kita lihat, jaminan hari tua 10 juta, iuran asuransi jaminan kesehatan 3 juta. Ini askes lah anak. Anak perusahaannya papaku nak berobat gak bayar ya, ini kamu orang tuamu melunasi pemotongan gaji itu sebesar sekian setahun untuk kalau kamu nggak sakit ya wes uang lenyap, tapi kalau sakit ya memang diuntungkan. Tapi siapa sih jaga nih, siapa sih yang pengen sakit kan ya enggak anak. Berikutnya 31 Des ya, 31 Des sama 31 Des mengeluarkan cek. 31 Des berikutnya membuat ayat jurnal untuk mencatat aturan cuti ya, ini sebesar sekian. Cutimu, kalau cutimu akhir tahun bisa diambil, nanti kamu bisa menerima sekian. Nah itu bukan uang cuti dari pusat, uang yang kamu titipkan selama bertahun-tahun itu kamu bisa ngambil. Nggak boleh banyak, dibatasi sesuai dengan jumlah nominal yang ditabungkan. Lalu masih 31 Des membuat ayat jurnal untuk mencatat estimasi perkiraan kewajiban garansi produk. Demikian beberapa contoh transaksi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian. Berikutnya saya ulang ya, lihat nih. Transaksi 31D ini anak-anak mengacu pada kolom ini loh. Nah, ini loh. Ya, jadi laporannya jumlah bersih. Di sini nggak disebutkan berapa karyawannya, cuma total seluruh dari tanggal awal sampai 31D sekian. Iuran asuransi kesehatannya askes. Jadi kalau kamu perusahaan tuh enak loh, di tempat kerja papaku tuh aku nak periksa nggak bayar. Memang kamu nggak bayar, kalian dan adikmu sudah diasuransikan sama papamu di perusahaan ini. Papamu mengeluarkan dana untuk diasuransikan sebesar 1.650.000 ini per tahun ya. Jadi istilah seperti BPJS juga gitu kan, aku puskesmas gak bayar karena kamu per bulan sudah bayar BPJS itu. BPJS itu per bulan, kalau C dulu 25, sekarang gak tahu berapa, ada 50. Yang golongan B kelas kedua, berikutnya golongan A. Semakin tinggi kelasnya A, semakin mahal, fasilitasnya semakin bagus ya. Kalau pelayanan dokternya ya sama anak, tempat tidurnya yang beda. Kalau kelas A AC, kelas C kipas angin ya, nyamuk tok misalnya gitu. Lalu ini beberapa contoh berikan gaji tadi itu ya, perhitungan gaji karyawan PT Sidef Milenial. Ini contoh-contohnya, nanti buat kolomnya ya Nana ya, dilihat ya, penjualan tadi dan staf dilihat. Ini milenial gaji nih, lihat di tanggal 1 Agustus 50 juta, diskonto sebesar 15 juta. Berikutnya tanggal 1 Maret 2019, iya berarti setahun anak-anak. Dari Maret 2019 sampai 31 Desember ya. Moga bisa nanti kamu sebagai seolah nanti pada soal itu kamu sebagai direktur perusahaan yang memimpin 10 karyawan yang membuat kolom-kolom neraca saldo transaksi sistem